Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Tri Surya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Baik, terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur bahwa pada saat ini kami merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus mulai yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 25, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah berani meminta maaf. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi dalam kehidupan kita. Nah, kalau saja waktu bisa kembali, tentu kita akan mengatur dengan baik segala rencana, segala perjalanan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Nah, ada pepatah kuno dari Cina mengatakan mengenai soal waktu, 1 inci waktu sama dengan 1 inci berlian. Tetapi 1 inci berlian tidak sama dengan 1 inci waktu. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua betapa berharganya sebuah waktu. Sehingga kita diharapkan untuk mempergunakan waktu dengan baik. Bukan untuk sesuatu yang jahat, yang bahkan berakibat tidak baik dalam kehidupan kita, termasuk melakukan dosa dan segala kesalahan-kesalahan terhadap saudara-saudara kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama akan rusak. Sehingga ketika rusaknya hubungan-hubungan kita itu akan menimbulkan sebuah penyesalan dalam kehidupan kita dan mengatakan, kenapa aku melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, baik terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama kita manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika timbul sebuah penyesalan dalam kehidupan kita, tentu itu adalah sebuah hal yang baik. Karena kita mengakui akan kesalahan kita dan kita berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Nah, artinya kalau waktu tidak mungkin bisa kita putar kembali. Tapi bagaimana kita menghadapi waktu yang ada di depan kita untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, tentu kalau kita mengambil sebuah gambaran ketika kita memiliki sebuah sepeda motor, ketika sepeda motor tersebut rusak dan kita tahu bagaimana memperbaikinya karena kita sudah memeriksanya, akan sangat mudah untuk diperbaiki. Sama halnya juga dengan tubuh kita ketika merasakan sakit, diperiksa, dan kita dapat mengetahui apa yang sakit, akan sangat mudah disembuhkan. Persoalannya adalah ketika kita tidak mau memeriksakan diri kita, tidak mau mengoreksi diri kita, maka kita tidak tahu sesuatu yang salah terhadap diri kita, dan sesuatu yang buruk itu akan terus-menerus kita bawa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
mengoreksi diri dari penyesalan kita sesuatu yang baik. Nah, kalau kita melihat bagaimana pemazmur dalam kitab yang sudah kita baca tadi, dia menyadari akan segala kesalahan dan pelanggarannya terhadap Tuhan, sehingga dia berani mengatakan akan segala pelanggaran-pelanggarannya. Dan tentu Tuhan adalah Maha Pengasih yang senantiasa mengampuni dan mengasihi ketika umatnya datang memohon maaf kepadanya. Nah, tentu untuk memperbaiki segala apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, segala penyesalan-penyesalan itu kita sampaikan, kita beranikan diri untuk meminta maaf. Ketika kita meminta maaf kepada Tuhan, maka itu akan memperbaiki diri kita. Dalam artian, ketika kita berani meminta maaf, maka kita berani juga untuk merubah sikap kita. Apa yang buruk yang sudah kita lakukan, kita ubah menjadi sesuatu yang baik. Baik kepada Tuhan, bahkan juga ketika kita menghadapi persoalan itu kepada saudara kita, maka berani meminta maaf, mengubah diri kita, sehingga sesuatu yang baik akan muncul. Nah, tentu ini semua kita lakukan adalah berdasarkan rasa penyesalan yang timbul dalam kehidupan kita, mengakui akan kesalahan kita, dan terutama kita berani meminta maaf untuk memperbaiki sebuah kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita, berhubungan dengan Tuhan, dan juga berhubungan kepada saudara-saudara kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus mulai menolong kami, agar kami berani untuk memperbaiki diri kami, berani mengakui kesalahan kami, dan berani meminta maaf kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami manusia. Tuhanlah yang menolong kami agar kami senantiasa boleh hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.